Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Fitri dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan TO ke-7 nasional untuk mata pelajaran fisika. Jadi silakan berdoa dulu sebelum mulai belajar. Semoga diberikan kemudahan dan tentunya UTBK-nya nanti bisa diterima di PTN ujiannya. Oke, langsung aja kalau begitu saya akan membahas soal nomor. Oke, sekarang kita akan lanjutkan soal selanjutnya yaitu soal nomor 8. Ini tentang fluida dinamis. Oke, kita coba cek ya yang diketahuinya. Sebuah semprotan tersusun atas pipa vertikal yang tercelup di dalam cairan, gitu ya. Masa jenis cairannya adalah rho. Jadi di sini rho cairannya mula-mula rho. Jangan di situ deh. Di sebelah sini aja ya, kita tulis diketahui bahwa cairannya mula-mula adalah dan pipa horizontal yang terhubung dengan pistol. Panjang bagian pipa vertikal yang berada di atas cairan adalah L, jadi mula-mula L-nya adalah L. Luas penangkalnya adalah A ya ini. Diperlukan kecepatan minimum aliran udara yang keluar dari pipa horizontal sebesar V agar cairan yang keluar. Jadi di sini tuh kan pada saat disemprot, dipencet itu pistolnya kan ada udara yang keluar. Nah, udara yang keluar di sini tuh ternyata bisa membuat air yang di cairan anti nyamuk ini itu bisa keluar. Ya, nah itu V minimumnya. Jadi kalau saya misalkan di pipa horizontal itu ada titik 1 sama titik 2. Nah, V2-nya mula-mula adalah V gitu maksudnya. Terus yang pipa vertikalnya kita namain ini titik 3, yang bawah sini titik 4. Terus udah gitu, bentar, ini terlalu banyak. Jadi sampai sini ya, pas di sini ini adalah titik 4. Jika cairan air anti nyamuk itu diganti dengan merek lain, jadi rho C aksennya itu jadi 5/60. Terus L aksennya diubah menjadi 0,6 L. Nah, maka yang dicari adalah berapakah V2 aksen ya, supaya dia itu pada saat dia diganti cairan sama L-nya. Nah, berarti kita harus mengetahui dulu V2 itu bergantung pada apa saja. Karena ini fluida dinamis, maka kita tinjau dulu. Pertama, tinjau dari 1 ke 2. Berarti di sini pakai Bernoulli, P1 tambah setengah rho V kuadrat, P1 tambah rho GH sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH 2. Nah, karena titik 1 sama titik 2 sejajar, maka rho GH-nya kita coret. Terus karena di titik 1 tidak ada udara yang mengalir, maka ini 0. Supaya bisa keluar, maka P di 1 harus lebih gede daripada P di 2. Maka kita bikin persamaannya P1 min P2. Berarti sama dengan setengah, rho-nya adalah rho udara, dikali V2 kuadrat. Ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Baru habis itu kita tinjau lagi. Titik 3 dan 4. Pakai persamaan Bernoulli. Kali ini setengah rho V3 kuadrat ditambah rho GH3 sama dengan P4 ditambah setengah rho V4 kuadrat ditambah rho GH4. Berarti kalau begitu V3 sama V4 itu sama. Kenapa bisa sama? Berlaku debit V3 sama dengan debit V4. AV sama dengan AV. Kita bisa lihat 3 sama 4 pada luas penampang yang sama, A sama, maka V3 sama V4 bakal sama, sehingga akan saling menghilangkan. Terus, biar bisa keluar si cairan anti nyamuknya, maka P di 4 yang harus lebih gede daripada tekanan di 3 atau P di 3. Maka kita bikin persamaannya P4 min P3. Jadi kalau P4 min P3, dia adalah rho GH3 dikurangi rho GH4. Atau P4 min P3 ini kita tulis sebagai rho GH3 dikurang H4. Nah, yang punya ketinggian kan si cairan ya, maka rho-nya rho cairan. Nah, H3 dikurang H4 itu sama dengan apa? Nah, ini kan H3 misalnya.
Nah, ini H4. Nah, H3 kurang H4 itu sama aja kayak L. Berarti P4 min P3 adalah mol cairan G dikali L. Kita misalkan sebagai persamaan dulu. Yang diketahui di sini adalah kecepatan minimum. Nah, kecepatan minimum itu terjadi ketika si P1 min P2-nya minimumnya itu sama dengan P4 min P3. Berarti ini kita tinggal substitusi saja. Setengah rho U V2 kuadrat sama dengan rho CGL. Berarti V2 kuadratnya adalah 2 rho CGL dibagi rho udara. Atau V2-nya itu adalah akar ya. Dari 2 rho CGL GL dibagi dengan rho U. Nah, ini adalah persamaan yang berarti. Berarti dia bergantung pada rho cairan GL sama rho udara. Baru habis itu kan kita suruh mencari V2 aksennya berapa. Berarti sekarang kita ubah variabel tersebut. Kita bandingkan V2 per V2 aksen sama dengan, kita tulis persamaannya ya. Persamaannya dari sini kan akar 2 rho CGL dibagi rho U. Ini juga sama. Akar 2 rho CGL dibagi rho U. Yang berubah kan rho cairan sama L, berarti ini aksen. Berarti 2-nya kita coret, G-nya kita coret, rho udaranya kita coret. Berarti V2-nya adalah V, V2 aksennya yang kita cari. Rho cairannya adalah rho, L-nya mula-mula L. Rho cairannya jadi 5 per 6 rho, L-nya jadi 0,6 L. Kita coret aja. Rho sama rho, L sama L. Berarti berapa nih? 0,6 dibagi 6, 0,1. 0,1 dikali 5 adalah berapa? 0,5. Berarti kalau begitu, V dibagi V2 sama dengan 1 dibagi akar 0,5. Kali silang deh, berarti V2-nya akar 0,5 V. Berarti kalau begitu, jawabannya adalah E ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Sebuah batang tembaga dipanaskan sampai 300 derajat Celcius. Jadi kan tembaga dipanasin sampai 300 derajat. Lalu dijepitkan dengan kuat sehingga tidak dapat menyusut ketika suhunya turun. Jadi kan dia dipanasin tuh. Berarti sekarang suhunya adalah T1-nya adalah 300 derajat Celcius. Nah, terus habis itu dijepit gitu ya, biar ketika menyusut, ketika suhunya turun dia nggak menyusut. Tegangan patah, berarti tegangan di situ adalah TOK ya, 480 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Pada suhu berapakah batang akan mulai putus saat suhunya diturunkan? Kan dia dijepit tuh, dijepit ya kiri kanan. Nah, kan dia itu karena di sini suhunya turun, kan bakal menyusut. Nah, karena dijepit kan dia kayak ditahan gitu kan. Nah, berarti kalau dia harusnya menyusut terus kita tahan, maka putus. Nah, pada suhu berapa gitu ya saat dia putus tersebut. Diketahui bahwa modulus Youngnya adalah 120 kali 10 pangkat 9. Koefisien mulai panjang adalah alfa 2 kali 10 min 5. Berarti yang ditanyakan adalah T2-nya berapa? Berarti ini adalah konsep campuran antara elastisitas sama suhu kalor, ya enggak? Sama suhu kalor. Nah, karena di sini ada elastisitas, gimana caranya kita memunculkan persamaan elastisitas? Di suhu kalor itu hubungannya sama yang mana? Kalau di elastisitas kan karena ada modulus Young, berarti kan kita pakai yang tegangan dibagi tegangan, gitu ya, karena ada tegangan. Terus si tegangannya itu adalah delta L per L0, L0-nya ke atas. Ya, kalau bingung, dia per L0, kayak gini kan. Berarti di elastisitas ada variabel ini. Ada variabel apa coba? L0 sama delta L. Nah, berarti kan kalau hubungannya menyusut memuai, itu pasti hubungannya sama pemuaian. Nah, di pemuaian, ini karena dia berupa tembaga, maka pemuaiannya delta L adalah L0 alfa delta T.
Jadi tinggal kita bagaimana caranya menghubungkan antara elastisitas sama suhu dan kalori ini. Ya, coba kita kupas tuntas. Berarti kan karena modulus yang itu tegangan dibagi delta L per L0, jadi saya pindah ke sini, delta L per L0 adalah tegangan. Berarti delta L itu tegangan kali L0 dibagi E ya. Udah, kita tinggal coba sama dengan kan delta L sama dengan delta L. Delta L yang elastisitas kan L0 dibagi E. Yang pemuaian L0 alfa delta T. Kita coret L0-nya, tegangannya ada, itu adalah 480 kali 10 pangkat 6, E-nya adalah 120 kali 10 pangkat 9, alfanya adalah 2 kali 10 min 5 dikali delta T. Berarti ini kan, ini dibagi ini kan 4. Berarti 4 dibagi 2 berapa? 2. Berarti kalau begitu, 2 kali 10 pangkat min 3 adalah 10 pangkat min 5 delta T. Berarti delta T-nya adalah 2 kali 10 min 3 dibagi 10 min 5. Berarti 200 Kelvin. Nah, delta T-nya 200 Kelvin. Berarti suhunya sekarang berapa? Nah, ingat di sini suhunya kan turun. Berarti kalau suhunya turun, T2 itu pasti lebih kecil daripada T1. Nah, delta itu berarti kita ambil selisihnya aja. Berarti T1 dikurang T2. Karena turun ya. Delta T-nya 200, T1-nya 300, min T2, berarti T2-nya adalah 100. Oh, Kelvin. Di sini Celsius ya, maksud saya Celsius. Yang ini 200 derajat Celsius, yang ini juga sama. Berarti kalau begitu 100 derajat Celsius. Jadi jawabannya adalah ayam. Selanjutnya kita bahas soal nomor 10. Diketahui, nah tentu kalau ada rangkaian seperti ini listrik dinamis. Oke. Jika diketahui nilai sumber tegangan, di sini E-nya adalah 10 volt, hambatan dalam R kecil 6 ohm. Berapa R besar yang ini supaya nanti yang dicari adalah R supaya dayanya maksimum. Nah, gitu ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, berarti ini kita coba paralelkan dulu ya. Jadi si antara ini sama ini kita paralelkan kan. Jadi ini 1 per RP sama dengan 1 per R ditambah 1 per R. Jadi 1 per RP sama dengan 2 per R. Berarti RP-nya adalah R per 2. Sehingga iya kan jadi kayak gini persamaan tadi. Nah, gitu ya. Ini E, ini R. Nah, ini dia RP. Yang besarnya R per 2 atau setengah R. Ini nanti akan ada arus yang mengalir ya. Ini ada arus yang mengalir. Langkah pertama adalah seperti biasa, kita cari R totalnya dulu. Jadi R total itu kan tinggal dijumlahin ya, R kecil sama RP. R ditambah R. Terus kita cari I total. Nah, kan di sini yang diminta itu, I total dulu deh ya. I total V per RT dibagi R totalnya adalah apa? Oh, ini tinggal dimasukin angkanya, guys. R kecilnya adalah 6. Berarti 6 ditambah R. Berarti ini E dibagi 6 plus RP. Berarti kalau begitu, tegangannya adalah 10. Jadi 10 dibagi 6 plus RP. Nah, di sini kan dicari R supaya hambatan ini nih masing-masing dapat menggunakan daya listrik maksimum kan. Berarti kalau daya pada si kedua hambatan ini maksimum, gitu ya, berarti kalau begitu artinya ini ya P maksudnya tuh P kalau yang dicari P pada R-nya maksimum, berarti kan P pada R paralelnya harus maksimum, oke? P pada R paralel juga harus maksimum. Begitu. Berarti kita mencari I pada RP di sini.
Karena kan kita mencari P pada RP ini kan, harus maksimum kan. Berarti kalau dayanya supaya maksimum, maka arus yang ngalir juga harus maksimum. Nah, berarti kita harus tahu kan, karena dia seri, berarti I total I di hambatan dalam sama I di RP itu berarti sama kan? Karena ini adalah I total. Maka I total, IR maupun I pada RP itu berarti besarnya sama-sama 10 dibagi 6 ditambah RP. Nah, terus habis itu berarti kalau kita mencari P di RP, berarti dia adalah sama aja kayak I kuadrat dikali R ya. Nah, R-nya RP. Sudah gitu, P-nya I kuadratnya kan ini, 10 dibagi 6 plus RP dikali RP kan. Nah, boleh nggak kita, karena yang dicari adalah R doang, bukan RP, kita pecah aja. Pecah gimana maksudnya? RP-nya jadi setengah R kan. Jadi kalau begitu, P-nya adalah 10 dibagi 6 ditambah setengah R, RP-nya adalah setengah R. Ini kita coret, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi kalau begitu, persamaan P-nya adalah 5 kali R, 5R dibagi 6 ditambah setengah R. Nah, ini adalah persamaan P-nya. P pada si R ini masing-masing. Nah, bagaimana caranya supaya P pada R ini maksimum? Nah, syarat supaya P pada RT maksimum, turunan P terhadap R-nya itu harus sama dengan 0. Oke? Jadi turunan daya terhadap hambatannya harus sama dengan 0. Nah, ini kan berarti turunan nih. Ada turunannya terhadap R. Di atas ada R, di bawah ada R. Berarti ini masuk turunan U dibagi V. Nah, di matematika berlaku kalau Y-nya adalah, kalau misalnya Y-nya adalah U dibagi V, maka Y aksen itu rumusnya adalah U aksen V dikurangin V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Ini kan rumusnya. Nah, berarti kita misalkan dulu aja. Misal, berarti yang atas itu U-nya adalah 5R, berarti U aksen turunin 5R diturunin jadi 5. Terus V-nya berarti 6 ditambah setengah R. Ada yang salah. Apa yang salah, guys? Dikuadratkan. Kan lupa saya. Ini harusnya 10 kali 10. Berarti ininya kuadrat. Ini kuadrat. Berarti ini harusnya 5 kali 10, 50 ya. Oke, kita tulis di sini harusnya 50R. Nah kan 10 ya. 10 kali 10, 100. 100 bagi 2, 50. Oke. Berarti di sini V-nya adalah 6 plus setengah R dikuadratkan. Berarti V aksennya adalah 2 setengah R diturunin jadi setengah. Terus 6 plus setengah R. 2 kurang 1 kan 1 ya. Berarti V aksennya adalah apa? Ini ya. Berarti ini kan habis. Jadi 6 plus setengah R. Nah, itu turunannya. Kita udah dapat U aksen, V aksen gitu ya. U aksen, V aksen tinggal dimasukin ke sini. Jadi dia itu U aksen V dikurang V aksen U dibagi V kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan tinggal dikaliin ke sini ya. V kuadrat dikali 0 kan 0. Jadi tinggal yang atasnya. U aksennya kita masukin 5. V-nya adalah 6 plus setengah R dikuadratkan. Dikurang V aksennya adalah 6 plus setengah R. U-nya adalah 5R. Sama dengan 0. Pindah ruas. Berarti 5 dikali 6 plus setengah R kuadrat sama dengan 5R dikali 6 plus setengah R. Berarti ini kita coret aja ya, ini sama ini. Jadi kalau begitu 5 juga kita coret. Sehingga tinggal 6 ditambah setengah R adalah R. Berarti 6 adalah R dikurang setengah R. Ini berapa tuh? R dikurang setengah R adalah setengah R ya. Tidak ketemu kalau begitu R-nya adalah 12 M. Jadi jawabannya adalah wow, lumayan banget ya untuk soal nomor ini. Jadi nomor 10 jawabannya 12 ohm.
Selanjutnya, kita coba bahas soal nomor 11. Nah, ini tentang transformator ya. Jadi, kalau tentang transformator, saya coba ulas sedikit tentang trafonya. Jadi, yang namanya trafo ini alat untuk mengubah tegangan. Boleh mengubah tegangannya dari tegangan yang mau asalnya tinggi jadi kecil atau kebalikannya, bisa menaikkan atau menurunkan tegangan. Dan keduanya ini pasti punya ini ya, punya istilahnya yang primer sama yang sekunder. Dan dua-duanya harus dihubungkan dengan listrik AC. Nah, yang ini namanya adalah primer atau input. Yang ini namanya adalah sekunder atau output. Gitu. Terus udah gitu, di sini dia punya lilitan primer MP, yang ini NS, yang ini VP, yang ini VS, terus I-nya adalah IP, yang ini I-nya IS. Nah, dikatakan bahwa siswa menginginkan arus listrik 2 ampere. Berarti kalau begitu yang diinginkan tuh output ya, IS-nya 2. Dia menghubungkan transformator, efisiensinya adalah 75%. Jumlah lilitannya 100 dan 200 dengan jumlah arus 2 ampernya itu dari baterai katanya. Gitu ya. Jadi kalau begitu sumbernya juga di sini adalah baterai. Baterai itu DC. DC VFI lagi. I primernya juga 2 ampere. Terus ternyata ia tidak mendapatkan arus listrik yang diharapkan. Gitu. Nah, ia mendapati arus listriknya berapa? Nah, ingat pokoknya kuncinya mau di sini berapapun gitu ya. Sebenarnya dia harusnya kan lebih rendah atau lebih tinggi ya. Nah, cuman nggak peduli apapun itu, dia itu kan kalau dihubungkan dengan DC ya 0, karena gak bisa, nggak akan merasakan arus, karena harus arus AC, gitu ya. Karena ia menghubungkan dengan sumber arus arah. Jadi nomor 11 adalah 2. Lanjut ke soal nomor 12, sebuah benda pada suhu T1-nya T, memancarkan radiasi termal dengan panjang gelombang yang bervariasi. Radiasi dengan panjang gelombang berarti lambda ini memiliki intensitas maksimum. Lambda maksimumnya adalah 580 mikrometer. Jika suhu benda diturunkan T2-nya jadi setengah T, maka lambda max 2-nya berapa? Gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah lambda max 2. Nah, berarti ini tentang hukum pergeseran Wien. Di hukum pergeseran Wien selalu berlaku. Lambda maksimum dikali T itu sama dengan konstan. Konstantanya nilainya adalah 2,98 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Jadi karena konstan berlaku lambda max 1 T1 sama dengan lambda max 2 T2. Nah, ini berarti berlakunya. Yaudah, ini tinggal dikerjakan dengan persamaan tersebut. Lambda max 1-nya kan 580 kali T. Lambda max 2 yang dicari, T2-nya adalah setengah T. Yaudah, berarti kalau begitu tinggal dikali 2. Berarti lambda max 2-nya adalah 1160 mikrometer. Jadi, jawabannya oke. Terakhir kita akan bahas soal nomor 13. Ini tentang relativitas. Oke, kita tulis yang diketahui. Sebuah pesawat bergerak terhadap bumi. Berarti ini pesawat terhadap bumi. Kita misalin aja ya. Pesawat itu adalah S, karena di sini ada planet nama lainnya. Jadi pesawat itu S, bumi itu B, terus satu lagi peluru ya. Peluru itu kita misalkan P. Jadi di sini pesawat terhadap bumi, berarti pesawat terhadap bumi. Di mana energi diam E0-nya katanya adalah 4 kali EK. Pesawat tersebut, jadi kan ada pesawat, ini ada bumi ya. Bumi. Terus ada pesawat.
Terus udah gitu pesawat ini melepaskan peluru yang arahnya berlawanan dengan arah gerak pesawat. Jadi melepaskan peluru, pesawat ke atas misalnya, peluru ke bawah, gitu ya. Nah, di mana menurut pesawat energi diam pelurunya? Nah, berarti di sini ngomongin kecepatan peluru terhadap pesawat ya. Energi diamnya adalah 3/2 kali energi kinetik. Yang ditanyakan, berapakah kecepatan peluru? Berarti kecepatan pelurunya terhadap bumi. Ya. Nah, berarti pertama-tama kita kan harus tahu dulu ya V masing-masing berapa. Ya, kita cari dulu saja. Cari dulu. Pertama, kita selesaikan yang SD dulu. Kan berlaku katanya E0-nya 4 EK. Nah, EK sendiri adalah E dikurang E0. Terus E0 kita kali-kali 4E ini 4E0. Berarti 5E0 adalah 4E. Nah, harus diketahui E itu adalah E0 dikali gamma, guys. Kita coret E0-nya. Jadi kalau begitu gamanya berapa? Gamanya adalah 5/4. Gamma itu 1 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini kalau kita balik berarti 1 min V kuadrat per C kuadrat itu 4/5 gitu ya. Kita kuadratkan 1 min V kuadrat per C kuadrat adalah 16/2. Berarti V kuadrat per C kuadrat adalah 16/25 dikurang 1. Berarti kalau begitu V kuadrat per C kuadrat sama dengan, ini kita bikin 25. Ini 5/4 kan? Sebentar. 5/4. Berarti di sini 4/5. Jadi 16/25. Bentar, terbalik saya. Berarti V kuadrat per C kuadrat adalah 1 dikurang gitu ya. 16/25. Ini kita bikin 25/25. Berarti 25 kurang 16, 9. Jadi kita akarin V-nya berarti 3/5C. V siapa? VPB. Wow banget. Nah, terus kita lanjutkan. Siapa sekarang? Nah, siapa sekarang adalah PS-nya. Katanya E0-nya 3/2 EK. Berarti ya sama kan tadi ya, 3/2 E min E0. Saya mau diginiin. Gimana? Coba ya, di ini loh, 2-nya ke sini. Jadi 3 EK. Gitu ya. Jadi 2E0 sama dengan 3 E min E0. Berarti 2E0 sama dengan 3E min 3E0. Berarti 5E0 adalah 3E. Terus E-nya adalah E0 gamma. Coret deh. Berarti gammanya 5/3. Berarti 1 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat adalah 5/3. Jadi kalau akar 1 min V kuadrat per C kuadrat adalah 3/5. Ini kita kuadratkan 9/25. Berarti V kuadrat per C kuadrat adalah 1 dikurang 9/25. Jadi V kuadrat per C kuadrat sama berapa nih? Ini 25/25. 25 kurang 9, 16. Jadi V PS itu adalah 4/5C. Ya. Wow, belum beres guys. Ya, setelah itu apa? Yang dicari adalah VPB. Nah, berarti untuk mencari VPB itu gunakan relatif VP, pokoknya depannya VP, belakangnya B. Nah, orang ketiganya kan S, SB gitu ya. Nah, tapi ingat, karena berlawanan, di sini nih guys, berlawanan, di sini negatif ya. 1 min VPS, VSB dibagi C kuadrat. VPS-nya berapa? 4/5 dikurang 3/5 dibagi dengan 1 kurang berapa? 4/5C, 3/5C dibagi C kuadrat. Coret aja ya, coret. Terus 4/5 dikurang 3/5 adalah 1/5. Dibagi 1 kurang
12/25. Kita bikin 25/25 lagi. Jadi 1/5C dibagi 13/25. Jadi dia tuh 1/5 dikali 25/13. 25 bagi 5 berapa? 5. Jadi VPB-nya adalah 5/13C. Sehingga jawabannya adalah bebek, guys. Nah, udah ya. Jadi ini lumayan sangat panjang sekali. Jadi kalau begitu itulah pembahasan untuk TO Fisika kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Tetap semangat semuanya. Salam guru, salam sejahtera untuk kita semua.